Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rahmanindia Kaliana. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pembelajaran tatap muka yang akan segera dilaksanakan oleh siswa dan juga mahasiswa. Pandemi COVID-19 telah memberikan gambaran atas kelangsungan dunia pendidikan di masa depan melalui bantuan teknologi. Namun, teknologi tetap saja tidak dapat menggantikan peran guru, dosen, dan juga interaksi belajar antara pelajar dan juga pengajar. Sebab edukasi bukan hanya sekedar memperoleh pengetahuan, tetapi juga tentang nilai, kerjasama, dan juga kompetensi, seperti itu. Nah, beberapa kendala yang sering dialami nih selama PJJ. Yang pertama, gawai yang kurang memadai. Saya ambil contoh, ketika di dalam satu rumah terdapat 3 anak dan mereka sama-sama sekolah dan hanya mempunyai satu laptop atau gadget. Dan itu sangat menyulitkan sekali bagi mereka untuk membagi waktu di setiap harinya. Dan juga itu menyulitkan kedua orang tuanya. Lalu kuota internet yang kurang. Pada PJJ ini justru harus mempunyai kuota internet yang banyak karena dalam satu kali pelajaran saja bisa bisa, mengambil 500 atau sekitar 1 giga kuota internet, dan dalam sebulan itu mungkin membutuhkan puluhan, kuota internet. Jadi itu juga sering dikeluhkan oleh para mahasiswa dan juga siswa. Lalu, jaringan yang tidak stabil. PJJ ini diterapkan bukan hanya di kota-kota, tetapi juga di daerah-daerah yang terpencil, yang mungkin susah untuk mendapatkan sinyal, sehingga itu juga menjadi kendala. Lalu yang keempat, kurangnya kemampuan guru dan dosen dalam mengoperasikan gawai. Padahal, guru dan dosen itu harus dituntut untuk harus bisa menggunakan, teknologi yang maju seperti saat ini, yaitu Zoom dan Google Meet. Pembelajaran tatap muka terbatas saat ini apakah sudah diterapkan dengan baik dan juga akan dilaksanakan secara segera? Nah nih, alasan pemerintah menerapkan PTM secepatnya. Yang pertama itu untuk menghindari ancaman putus sekolah. Dalam hal ini, PJJ yang tidak optimal membuat anak terpaksa bekerja dan tidak belajar, terutama untuk membantu keuangan keluarga di tengah krisis pandemi. Selain itu, beberapa orang tua juga tidak dapat melihat peranan sekolah dalam proses belajar mengajar jarak jauh, sehingga orang tua lebih mendukung anaknya untuk bekerja mencari nafkah daripada untuk sekolah. Lalu yang kedua, untuk menghindari penurunan pencapaian anak. Pembelajaran di kelas diyakini dapat menghasilkan pencapaian akademik yang lebih baik jika dibandingkan dengan PJJ. Pasalnya, perbedaan akses, kualitas materi, sarana selama PJJ dapat mengakibatkan kesenjangan capaian belajar, terutama untuk anak yang memiliki keterbatasan secara sosial dan juga ekonomi. Yang ketiga yaitu menghindari risiko psikososial atau kondisi individu, mencakup aspek psikis dan sosial pada anak selama PJJ. Karena selama PJJ ini anak hanya tidak bergaul dengan teman sebayanya, jadi yang itu juga meningkatkan resiko psikososialnya, seperti itu. Nah, nih ada beberapa kendala pelaksanaan PTM. Yang pertama, protokol kesehatan yang kurang dilaksanakan dengan baik. Seperti contohnya, tidak menjaga jarak atau tidak ada sarana untuk mencuci tangan, tidak memakai masker, seperti itu. Itu menjadi suatu kekhawatiran setiap orang tua, bagi anaknya. Lalu yang kedua, waktu yang sedikit, sehingga siswa tidak menerima materi sepenuhnya. Berdasarkan beberapa artikel yang saya baca, siswa itu hanya masuk ke sekolah itu, seminggu hanya 2 kali dan dalam sehari itu hanya 4 jam untuk, belajar. Dan itu materinya yang disampaikan, hanya sedikit dan tidak efektif, seperti itu. Lalu nih ada beberapa solusi yang bisa dilaksanakan. Yang pertama, siswa atau mahasiswa dan guru harus sudah melakukan vaksinasi, karena itu syarat yang paling utama, agar kita dapat melindungi diri sendiri dan juga melindungi orang lain. Yang kedua, protokol harus diterapkan dengan baik, misalkan dengan mencuci tangan, menjaga jarak, di antara bangku dan bangku yang lain, lalu memakai masker dan lain-lain. Lalu, guru memberikan materi yang baik dan efisien sehingga siswa tetap efektif dalam pembelajaran, di sekolah atau di rumah. Karena waktu yang singkat yang dilakukan di sekolah,
Sehingga, sebaiknya guru itu memberikan materi seperti PowerPoint atau PDF atau bacaan yang lain-lain untuk, siswa bisa dipelajari sendiri, bisa pelajari di rumah atau di sekolah. Supaya, materi juga tersampaikan dengan baik dan juga siswa bisa belajar dengan baik, gitu. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.